Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, ulaika ala hudam mirobihim wa ulaika humul muflihun, bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, bahwa akhirnya memahami bahwa itu Allah itu memang ada, guys. Kali ini kita mau mereview mengenai perkembangan terakhir nih, penanganan menanggulangi musim kemarau. Jadi dikondisikan untuk bisa menyiram ke semua lini. Nah, ini saya sudah memasang sprinkler, guys, yang sederhana tetapi ini bisa menjangkau semua lini nih. Ini dari ujung, nah seperti ini tidak kuat dikarenakan airnya sedikit ya, guys. Tetapi kalau pingin kencang itu kita tinggal nutup saja bagian-bagian mana yang sudah basah, baru mana yang ditutupnya gitu. Nah, bisa dikondisikan. Nah, ini saya beli nih sprinkler di Shopee ya, sekitar 10 buah untuk disebar ke semua lini kebun. Nah, seperti ini jadi mancar, alhamdulillah nih. Kalau tidak punya harus nyemprot pakai kita begitu, guys. Nah, seperti ini nih. Jadi si sanyo teh langsung dialirkan ke sprinkler dan dibagi-bagi begitu. Yang ada di sana satu. Nah, ini jadi meskipun halodo saya pembibitan tidak terganggu, guys. Jadi ini kayak gini nih, ini gamal sebentar lagi juga mau dipindah nih, dikarenakan belum banyak gitu bibit gamalnya. Dan sekalian ini saya panen turi nih kebetulan. Jadi sudah membibitkan turi. Nah, bisa dilihat nih, guys ya. Ini hasil daripada pembibitan turi. Nah, caranya seperti ini. Jadi si bijinya itu kita rendam dulu sama air 1 hari atau beberapa jam lah. Kan nantinya kan ke bawah. Nah, yang ke bawah itu yang bagus. Kemudian kita tebar dan ditutup sedikit sama tanah kembali. Ya, pokoknya gampang. Dan akhirnya melentung, guys, jadi gitu. Nah, ini bibitnya seperti ini nih. Mengapa dikembangkan nih? Karena turi itu mengandung hampir 35% protein, guys. Jadi perbandingannya misalkan begini, kalau rumput biasa itu kan 11%. Kalau kita bawa rumput misalkan 10 kilo rumput. Nah, berarti kan 10 kilo andaikan 11%, 10 kilo turi mah hanya memerlukan 3,5 kilo saja. Perbandingan sama begitu, guys, dalam segi protein. Bibit turi yang sudah matang atau sudah tua berwarna coklat, guys, jadi tinggal dipetik, kita diamkan saja di rumah, bisa sampai 1 tahun juga bisa tahan. Nah, kayak gini, ini bijinya. Kalau saya ini disimpan dan dijual di Shopee, guys, lah lumayan lah, 5.000 10.000 juga begitu, guys. Jadi kalau misalkan mau memerlukan bibit turi, bisa lah di WA di deskripsi, nanti kita kirim. Kalau mau kesini mah main digratiskan. Nah, ini anak saya nih, guys, Arjeta Eker nyoos semen. Wawancara dulu, ini Arjeta kelas berapa? Nah, ranking sabaraha? Ranking 10-nya. Ranking salapan. Diulah-ulah oge da ke malum anak kecil. Katanya teh lembut cenah tah. Lembut tapi nang kena heuras tangan. Ngan teu beunang dicarek, guys. Dibiarin saja. Ya, seperti itu. Ini reviewnya alhamdulillah nih. Jadi saya membuat sumur itu posisi saya teh banyak pingin yang dituju teh. Pertama, saya kalau banyak kerjaan di kandang mau sholat asar teh suka keganggu, guys. Nah, sekarang mah sudah punya musola yang sederhana yang tercipta gara-gara ada air. Nah, ini pohon turinya, guys.
pohon turi sudah ditinggikan dalam rangka untuk membibitkan. Seharusnya mah pohon turi 1 meter saja ditebas guys ya. Nah, saya ngalah pohon turi guys, cabut seperti ini guys. Jadi air itu kalau sudah ada kan fungsinya teh banyak ininya. Satu, kita teh bisa sholat di sawah, di kebun, jadi nggak perlu pulang lagi kalau misalkan ada orderan atau ya acara dalam rangka harus banyak ngarit misalkan. Nah ini selamnya guys, langsung ke sumur. Jadi tidak perlu pulang gitu, langsung saja sholat di sini. Nah satunya bisa sholat di sawah, jadi nyalah beribadah mau kalewat insya Allah guys. Kedua, kalau ada air itu ya otomatis si tanaman teh menjadi lebih sejahtera. lebih gampang lah begitu guys. Karena kita kan harus ada progres bahwa beternak itu harus diakalan guys, biar gampang, biar bisa banyak, biar bisa mudah itu ya harus dipikirkan. Misalkan kalau masalah kemarau kan, otomatis kan pertumbuhan rumput jelek ya, otomatis harus ada air ya. Bagaimana caranya ya diulik guys, ya diadain airnya. Alhamdulillah sudah tercapai. Kemudian ini mengenai ini kan listrik begitu ya. Kalau tidak ada listrik ya otomatis kan mau dinyolokin ke mana guys, jadi harus beli juga, harus pasang itu untuk aset. Jadi kalau sudah ada listrik kan kita mau kerja misalkan membuat apa gitulah, sangat membantu lah guys, sangat membantu. Jadi semakin mudah gitu guys. Program mempermudah itu kan harus dipikirkan seperti itulah. Seperti saya ini alhamdulillah nih ya, uangnya lambat juga, yang penting ada kemajuan. Nabung guys, nabung. Kalau ada orderan misalkan ada yang beli bibit rumput meskipun 10.000 20.000 juga ya lumayan ya, disimpan, dibeliin sesuatu gitu guys. Apakah misalkan kalau punya saya 100 atau misalkan 200, saya misalkan nyuruh pekerja buat sumur, dapat 2 hari lumayan ya guys. Dan akhirnya makan jadi juga kandang. Ini kandang dulu teh beli teh awal-awal teh habis domba 7 ekor guys. 7 ekor saya jual 1,5 juta satu ya, kali 7 lah sekitar segituan. Jadi saya beli bosik satre sama batu setengah ya, kemudian diborongkan ya, mulailah bibirintik gitu guys. Nah jadi pada akhirnya kalau udah ada sumur mah aduh alhamdulillah ya, jadi semakin banyak hal-hal yang bisa dicapai guys. Di antaranya kekeringan sudah tidak mengganggu lagi karena ada air. Kemudian bisa mencangkul guys. Kalau misalkan ada air makan yang keras teh diairin dulu. Kemudian setelah basah, nah baru kita pacul. Jadi sangat membantu sekali. Mudah-mudahan memberikan inspiratif bahwa membuat kandang ya dituntut saja. Karena ada kemana tuh gancang-gancang tehnya dah gitu kan ya guys. Yang penting kita selalu memberikan kemajuan atau progres begitu guys. Itu menurut saya begitu pribadi. Kalau misalkan mau maju atau mau lebih meringankan kehidupan ya harus mengolah aset guys, alias harus dikumplitan gitu. Misalkan kita membutuhkan cangkul ya, kalau tidak punya bagaimana? Nah, efeknya kan nggak bisa berkarya, nyangkul dan sebagainya. Jadi harus punya ya, otomatis nyicil beli begitu guys, dikumpulkan. Atau misalkan domba nih, kalau dombanya masih sedikit, wah cenah punya domba 10 paling keluarnya juga kali segitu masih kecil ya, tambahlah dombanya. Tetapi harus berbanding lurus dengan pakannya. Kalau pakannya tidak bekerja itu, kalau pakan tidak disiapkan alias tidak dicapai begitu, wah jadi semakin berat guys, berat. Misalkan kita punya 10 domba ya, punya 10 domba misalkan 1,5 karung misalkan, atau 2 karung lah.
ya otomatis masih ringan. Ketika 20 domba 3 karung, nah mulai guys, apalagi udah 40 berarti kan 6 karung. Nah kalau 6 karung sama sendiri, wah tuh bisa nanaon guys, bisa engap. Jadi bagaimana caranya ya, diantaranya kan kalau sudah menanam, misalkan punya bang pakan sudah nanam pacong, misalkan 1 kali panen kan masukin ke gentong, pekerja 1 hari beres semua, misalkan kan ringan sekali guys. Jadi dari bulan ke bulan teh nggak berat, karena dibantu sama 1 kali panen seperti itu guys. Ya mengapa saya bilang begitu ya, sekarang kan lagi proses nih guys. Sekarang domba saya itu kalau di total ayah juga nama 30 mah guys, 30 ekor sama anak-anak sama bocil. Ya mulai rada lumayan lah begitu. Ya segitu dulu jadi intinya saya ini proses pengadaan air untuk sarana memperlancar kandang dan kebun, alhamdulillah sudah tercapai seperti itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.